Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas kutipan dari buku 10 Simple Secrets. Fokusnya di rahasia sederhana nomor 8. Judulnya Command Presence. Atau ya, wibawa kepemimpinan gitulah. Dan ini menarik karena langsung dikaitkan juga sama konsep gerakan baik untuk tubuh. Iya, betul. Jadi bagaimana bahasa tubuh kita bisa memancarkan otoritas, percaya diri, mirip pemimpin militer gitu ya. Persis. Dan kaitan sama fisiknya itu yang bikin penasaran sih. Gimana kebugaran bisa nyambung ke wibawa. Jadi misi kita hari ini yaitu bongkar gimana caranya pakai bahasa tubuh dan energi fisik biar kita tampil lebih berwibawa. Oke, kita mulai aja ya. Sip. Nah, kita mulai dari intinya dulu nih. Command Presence. Ini kan soal gimana kita memancarkan keyakinan lewat cara kita ngomong, jalan, bahkan pas diem gitu. Di materi yang Anda kasih, itu ada contoh bagus, kontras gitu. Eksekutif teknologi, orangnya pinter, timnya jago. Tapi presentasinya kok gagal? Gagal total ya, padahal materinya bagus. Nah, itu dia. Kenapa? Ternyata, ya ampun, bahasa tubuhnya. Matanya sering ke bawah, terus tangannya disaku, badannya goyang-goyang nggak jelas gitu. Dan itu fatal banget ya. Karena bahasa tubuh itu seringkali teriakannya lebih kenceng dari kata-kata kita. Maksudnya gimana tuh? Ya secara nggak sadar orang nangkep sinyal. Ini orang kompeten nggak sih? Yakin nggak sih dia? Nah, sinyalnya dari situ. Kita kan cenderung lebih gampang percaya sama orang yang kelihatan meyakinkan, yang kelihatan mampu mimpin. Ah iya, persepsi ya. Jadi penampilan fisik itu bisa ngalahin substansi kadang-kadang. Di momen-momen krusial, bisa banget. Oke. Nah, buku ini ngasih 3 kebiasaan sederhana nih, katanya, buat bangun command presence. Yang pertama, postur terbuka. Postur terbuka, ya. Ini simple tapi sering kelewat. Maksudnya gimana tuh, postur terbuka? Ya intinya jangan bikin benteng aja antara kita sama audiens. Misalnya jangan ngumpet terus di belakang mimbar. Atau melipat tangan di dada gitu ya. Itu kan kayak defensif gitu kesannya. Nah betul, itu sinyalnya jadi ketutup, nggak welcome. Padahal kita mau bangun koneksi kan? Oke, jadi postur terbuka itu nunjukin kita pede dan siap berinteraksi. Lanjut, yang kedua, kontak mata. Ini vital banget ya buat koneksi. Penting banget, kontak mata itu nunjukin kejujuran, kepercayaan diri, ketulusan. Di buku ada triknya ya. Tahan kontak mata sampai kita bisa ngenalin warna mata orang itu. Agak intens ya. Iya, kedengerannya gitu. Tapi intinya adalah jangan cuma menyapu pandangan, bener-bener lihat dan terkoneksi sama beberapa orang. Ini juga kenapa persiapan materi itu penting banget kan? Biar kita nggak sibuk baca catatan atau lihat slide terus, jadi bisa fokus ke audiens. Betul. Kalau kita nggak yakin sama materi, pasti mata kita lari-lari nyari contekan. Iya, dan itu langsung kebaca sama audiens. Kelihatan nggak siap, nggak yakin. Oke, yang ketiga nih. Gerakan tangan atau gestur. Ah, gestur. Ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Bisa bikin presentasi hidup, tapi bisa juga malah ganggu. Di materi ada referensi riset Dr. David McNeil ya. Katanya gestur itu nyambung sama bahasa dan kejernihan berpikir kita. Iya, menarik banget itu. Gestur itu bukan sekedar hiasan, tapi bisa jadi cerminan proses mental kita. Kayak jendela kepikiran kita gitu. Jadi kuncinya, gesturnya harus bertujuan. Sinkron sama apa yang diomongin. Bukan gerakan tangan yang, gelisah atau nggak ada artinya. Jadi bedain antara gerakan yang disengaja untuk memperjelas sama gerakan karena gugup gitu ya. Persis. Gunakan secara sadar. Jangan kaku juga, tapi ya jangan berlebihan sampai kayak lagi nari. Iya. Dan katanya ukurannya disesuaikan juga ya. Kalau di panggung besar, mungkin gesturnya perlu lebih lebar. Betul, biar kelihatan sama yang duduk di belakang. Oke, clear soal 3 kebiasaan itu. Sekarang kita sambungin nih ke bagian gerakan baik untuk tubuh. Ini ngutip Scott Norton ya, pelatih CEO. Katanya eksekutif top itu pada prioritasin kebugaran fisik. Kenapa ya? Nah, ini dia sambungannya. Ternyata bukan cuma buat sehat aja. Norton bilang, ini buat nyiapin mesin tubuh kita. Kerja eksekutif kan berat ya. Jam panjang, traveling terus, butuh stamina. Jadi kebugaran itu kayak
investasi buat performa kerja. Bisa dibilang gitu. Dan dampaknya ke command presence itu langsung banget. Gimana tuh hubungannya? Gini, kalau kita rutin olahraga, kata Norton, level energi kita pasti naik. Terus, postur tubuh biasanya jadi lebih bagus, lebih tegak. Nah, postur yang bagus itu otomatis bikin kita kelihatan dan merasa lebih percaya diri. Ah, masuk akal. Jadi kayak lingkaran positif gitu ya. Olahraga, energi naik, postur bagus, PD naik, kontak mata lebih gampang, wibawa kelihatan. Tepat, antusiasme juga biasanya lebih keluar. Bandingin aja orang presentasi yang semangat banget sama yang kelihatan lesu, loyo gitu. Beda kan auranya? Jauh beda. Jadi, stamina fisik itu penting biar kita bisa hadir sepenuhnya pas tampil. Nggak cuma fisik, tapi juga mentalnya. Betul, energi fisik itu bahan bakarnya command presence. Jadi, kalau disimpulin, command presence ini bukan cuma soal pose diam atau gaya sesaat ya. Bukan sama sekali. Tapi ini gabungan dari postur yang terbuka, tatapan mata yang nyambung, gestur yang pas, plus energi dan vitalitas dari badan yang fit. Kombinasi sinergis gitu ya. Iya. Jadi ingat kutipan soal George Washington di materi? Katanya kehadirannya aja udah bikin orang terpukau. Nggak pernah kelihatan males atau bungkuk. Penampilannya itu udah ngomong sendiri. Nah, itu contoh ekstrimnya ya. Presence yang kuat banget. Terus, apa artinya ini buat pendengar kita? Buat Anda yang dengerin? Kabar baiknya, ini semua bisa dilatih. Nggak harus bawaan lahir kok. Jadi, kita bisa secara sadar latihan postur, kontak mata, gestur. Dan jangan lupa menjaga energi fisik. Dengan gaya hidup aktif, olahraga teratur, ini pondasinya. Intinya, menyelaraskan pesan nonverbal kita biar benar-benar nguatin apa yang mau kita sampaikan. Gitu ya? Tepat sekali. Tapi ini mungkin menyisakan satu pertanyaan menarik nih buat direnungkan. Apa tuh? Seberapa jauh sih teknik-teknik fisik ini bisa bawa kita? Apakah wibawa yang sejati itu sumber utamanya dari keyakinan internal kita? Keyakinan sama pesan kita, sama kapasitas kita mimpin? Pertanyaan bagus. Jadi, apakah fisik ini cuma wadah atau penguat aja, tapi intinya tetap dari dalam? Mungkin gitu ya. Aspek fisik ini bisa jadi memperkuat keyakinan internal itu, tapi jangan-jangan akarnya memang dari keyakinan diri itu sendiri. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Menarik, menarik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.